Hey ho fellas, good to see you again. Tell me, how's life out there? Well, no matter what happens, may health and happiness always be yours. Let's skip the appetizer and jump right into the main course. What? Tenses? Oh yuck. For some reasons, tenses has always been a topic people avoid. Apalagi biasanya kita diminta hafalkan 16 rumus tenses yang ada, baik dalam bentuk positif, negatif, maupun interrogatifnya. Dan jadilah bahasa Inggris satu geng dengan fisika dan matematika. Saya sendiri belum pernah meminta siswa menghafalkan rumus, tapi karena banyaknya request, nothing to lose to discuss it. Tapi sebelumnya, supaya kalian gak protes nantinya, rumus mudah ini tidak bisa diaplikasikan untuk simple present dan simple past tense ya. Sebelumnya, apa sih tenses itu? Well, mudahnya, kalau kita pakai bahasa Indonesia, saya makan setiap hari, saya sedang makan, saya sudah makan, saya mau makan. Si makan sebagai kata kerja tidak mengalami perubahan apa-apa. Lain urusannya kalau kita pakai bahasa Inggris. Tenses ini adalah perubahan kata kerja yang menjadikan waktu sebagai patokannya. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Yang pertama, simple present tense. Namanya simple, tapi jujur nggak sesimpel itu. Jenis kalimat ini digunakan apabila teman-teman mau cerita tentang aktivitas sehari-hari, kegiatan yang berulang, dan kebiasaan. Time signals yang menjadi cirinya antara lain every, contohnya every morning, every day, dan sebagainya. On bla bla bla, tambahkan nama hari dengan huruf S. Contohnya, on Sundays, on Mondays, and etc. Sementara, kata keterangan frekuensi yang juga bisa menjadi cirinya antara lain always, almost always, hardly ever, sometimes, often, seldom, rarely, never, and so on. Kenapa di awal disebutkan nggak sesimpel namanya? Untuk kalimat positif, simple present tense punya dua wujud. Supaya mudah, kita kelompokkan jadi dua berdasarkan subjek kalimat. Kelompok satu, bila subjeknya I, you, they, we. Atau biar mudah, ingat saja Bu Ayu Dewi satu ini ya. Jika teman-teman mau buat kalimat dengan subjek I, you, they, we, maka tinggal tambahkan saja kata kerja bentuk pertama setelah subjek, lalu tambahkan objek or complement. Contohnya, saya belajar bahasa Inggris setiap hari Senin pagi. Di sini subjeknya I, belajar sebagai kata kerja, lalu tinggal masukkan objek and complementnya. Maka bentuk kalimatnya I study English every Monday morning. Mudah kan? Untuk kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan do not atau biasa disingkat dengan don't setelah subjeknya. Yuk kita praktekkan di kalimat tadi. Tentu sesuaikan ya supaya maknanya logis. Tadi saya belajar bahasa Inggris setiap hari Senin pagi. Berarti saya nggak belajar matematika dong ya saat itu. Subjek tetap I, lalu masukkan don't study math every Monday morning. Dan next, bagaimana dengan bentuk interrogatifnya? Mudah saja, tinggal pindahkan do ini ke depan dan hilangkan notnya. Jadi inilah bentuk akhirnya. Jadi sudah jelas ya untuk kelompok pertama. Then let's go to the second group. Karena I, you, they, we ada di kelompok 1, kita punya sisanya di kelompok ini. Untuk kalimat positif, masih dengan rumus yang sama, hanya untuk kata kerjanya tambahkan saja S atau IS. Yuk kita ubah kalimat tadi, ganti subjeknya dengan my sister. Masukkan kata kerjanya, study termasuk yang ditambahkan IS.
tapi ubah dulu huruf Y ini menjadi I. Maka kita akan punya studies di sini. And voila, this is the final result of the sentence. Untuk bentuk negatif, juga rumusnya sama, tapi jangan lupa tambahkan S atau IS di kata do. Maka kita akan punya does not atau biasa disingkat doesn't. Coba yuk kita ubah kalimat di atas. Oh wow, nice try. My sister sebagai subjek, lalu masukkan doesn't, tuliskan study, mapelnya kita ganti ya supaya meaningful, misalnya PE, every Monday morning. Dengan begitu, kalian bisa dong menebak bentuk interrogatifnya. Brilliant! Just move it forward, sehingga bentuk kalimat tadi menjadi does your brother study English every Monday morning too? Sengaja tuh subjeknya diubah, supaya ada sedikit variasi. Nah, supaya lancar, kalian bisa berlatih dengan mengganti subjeknya, dan bila sudah mahir, silahkan berkreasi dengan membuat kalimat sendiri. Hasilnya boleh tuh di-share di kolom komentar. Yang kedua, simple past tense. Lagi-lagi, mohon maaf ya, kita harus bahas bentuk ini dengan cara konvensional. Nggak akan sepanjang simple present tense karena tidak ada pembagian grup seperti tadi. Untuk apa fungsi kalimat ini? Supaya mudah mengingatnya, kalian fokus saja pada kata past. Past bermakna lampau. Yang namanya lampau, seperti kamu dan kenangan mantan, sudah berlalu. Jadi, fungsinya adalah mendeskripsikan kondisi, kejadian, atau kegiatan yang terjadi di masa lalu. Masa lalu di sini bisa kemarin, 5 menit yang lalu, dan seterusnya. Oleh karena itu, keterangan waktu yang biasanya melekat dengan bentuk kalimat ini yaitu yesterday, last bla bla bla, biasanya disambung dengan year, week, month, and etc. Bla 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 ago biasanya didahului dengan months ago, bisa 5 months ago, 2 months ago, 2 weeks ago, and so on. Just now, etc. Then, how to construct this sentence? Untuk kalimat positif, kita seperti biasa memulai dengan subjek. Lanjutkan dengan kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini tantangannya. Kata kerja dalam bahasa Inggris memiliki 2 jenis perubahan, yang perubahannya beraturan dengan menambahkan ed di akhir atau disebut regular verbs. Contohnya, ask, watch, cook, etc. Dan bentuk kedua yang pola perubahannya tidak beraturan atau irregular verbs. Contohnya, stand, sit, read, and so on. Setelah kita punya kata kerja, silahkan lanjutkan dengan object or complement. Let's try to make it, fellas. Misalnya, kita mau bilang, kami mengunjungi Bali 2 tahun lalu. Oke, kami sebagai subjek, lanjut dengan mengunjungi yang merupakan bentuk regular, maka bentuk keduanya visited Bali 2 years ago. Untuk bentuk negatifnya, tambahkan saja did not atau disingkat didn't setelah subjek. Dan kembalikan bentuk verb to menjadi bentuk asal verb one-nya. Jadi kalau kalimat tadi kita ubah, maka akan menjadi we didn't visit Bali last week. Misalnya, atau kalau waktu mau tetap pakai 2 years ago, ganti saja lokasi tujuannya supaya kalimatnya meaningful. Kalau bentuk negatif sudah bisa, bentuk interrogative would be a piece of cake ya. Yes, you're right. You just need to put it on the initial place and simply omit not. Voila, it turns to be, did you visit Bali 2 years ago with us? Yang ketiga, present continuous tense.
good news. Kita mulai bisa aplikasikan rumus mudah kita dari sini ya. Semua diawali dari kata paling akhir. Tense yang selalu merujuk pada objek atau complement. Kata continuous akan selalu mengacu pada verb ing. Ingat ya, karena akan selalu begini ke depannya. Oh iya, kalau belum tahu, verb ing adalah bentuk kata kerja pertama ditambahi ing di belakangnya. Contohnya, studying, eating, etc. Verb ing ini adalah nyonya besar yang selalu butuh pembantu. Pembantunya disebut to be. To be sendiri ada 4. To be untuk present, yaitu is, am, are. To be untuk past, yaitu was dan were. To be untuk perfect, yaitu been. To be untuk future, yaitu be. Nah, to be yang mana yang kita butuhkan? Kita lihat kata berikutnya. Present. Jadi is, am, are lah yang kita butuhkan. Is apabila subjeknya she, he, it. Am apabila I. Dan are apabila subjeknya you, we, dan they. Lalu letakkan subjek di sini. Continuous juga merupakan bagian mudah untuk mengingat fungsinya. Continuous selalu verb ing dan selalu bermakna sedang. Present artinya saat ini. Jadi kalau digabung, present continuous tense berfungsi untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Lebih mudahnya, mari buat kalimatnya. Contohnya, saya mau buat kalimat, Pak Karta sedang membersihkan halaman rumahnya saat ini. Ini subjeknya, tuliskan saja padanya. To be-nya adalah is, cleaning his yard right now. Bentuk negatifnya, silahkan tambahkan not setelah to be. Di kalimat positif, kita sepakat Pak Karta sedang membersihkan halaman rumahnya saat ini. Berarti Pak Karta tidak sedang tidur dong ya. Maka kalimatnya menjadi Mr. Karta isn't sleeping right now. Nah, bentuk interrogatifnya, yup, mudah sekali. Pindahkan saja to be ke depan. Maka misalnya ada tetangga Pak Karta yang datang dan bertanya, apakah Pak Karta sedang pergi? It will turn to be, is Mr. Karta going somewhere right now? Oh iya, hampir lupa. Karena fungsinya untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini, maka keterangan waktu yang sering melekat diantaranya now, at present, at the moment, and so on. 4. Present perfect tense. Seperti biasa, mulailah dari belakang. Kata tense selalu merujuk pada objek or complement. Perfect artinya sempurna. Suatu kegiatan bisa dikatakan sempurna atau tidak apabila sudah dikerjakan. Nah, inilah fungsi kalimat ini, untuk menyatakan kegiatan yang sudah atau belum dilakukan. Si perfect ini selalu diasosiasikan dengan kata kerja bentuk ketiga. Seperti bentuk kedua tadi, perubahan bentuk ketiga juga ada yang regular, ada juga yang irregular. Nah, verb 3 ini juga tuan besar, selalu butuh ajudan. Ajudannya bernama to have. To have sendiri ada untuk present, have or has, untuk past ada had, dan untuk future ada have. Untuk menentukan to have yang mana kita butuhkan, mari lihat kata berikutnya. Present, berarti jelas yang kita butuhkan adalah have or has. Lalu letakkan subjek. Have digunakan apabila subjek kalimatnya I, you, they, we. Lagi-lagi ingat saja ibu satu ini. Dan has digunakan bila subjeknya she, he, it. Sebagai contoh, saya mau bilang saya sudah menyelesaikan seluruh tugas daring. Kita punya saya sebagai subjek. Lalu karena subjeknya I, maka kita butuhkan have. Finish adalah regular verb yang bentuk ketiganya tinggal ditambahkan ed saja.
all online learning tasks. Untuk menegaskan sudah, kita bisa tambahkan already setelah have or has. Maka bentuk akhirnya menjadi I have already finished all online learning tasks. Untuk bentuk negatif, simply just put not after have or has. Contohnya, bentuk tadi kita akan ubah. Kali ini, subjeknya kita ubah menjadi Dania. Berarti she ya. Karena subjeknya she, yang kita butuhkan adalah has. Lalu masukkan not, finished, all online learning tasks, dan akhiri dengan yet untuk menegaskan belum. This is our final sentence. Dania hasn't finished all online learning tasks yet. Dan I guess you can conquer the formulation for interrogative one. Super. Put have or has in front, dan hilangkan not-nya. Jadi kalau kita ganti lagi subjeknya jadi Lulu, maka kalimatnya jadi Has Lulu already finished all online learning tasks? Good job fellas, you did it well today. Karena tenses ada 16, I'll split the discussion into several parts ya. Jadi teman-teman juga bisa mencernanya dengan mudah daripada kalau dibahas sekaligus. Well, if you find my channel useful, please kindly subscribe, share, like, and comment. Never stop learning, stay low profile, and share others what you've got. I'll see you again shortly. Cheerio!